Halo warga populer, balik lagi di channel aku, Warga Populer. Di video kali ini, aku akan membahas 8 tokoh kemerdekaan yang kurang dikenal, pahlawan atau pahlawan yang terlupakan. Tapi sebelum itu, subscribe dulu di pojok sini. Di pojok sini ada adikku di situ, jadi ya. Di pojok sini sampai warnanya abu-abu dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Oke? Nah, ini sekarang aku ngerekamnya itu muka ya, jadi nggak gambar karena memoriku nanti penuh kalau misalnya pakai gambar. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya teman-teman. Sering banget kalau misalnya aku sering lihat-lihat, soalnya aku bacanya dari sini. 1. Frans Kaisiepo yang ada di duit 10 ribuan. Ya betul, 10 ribuan yang baru. Beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Papua untuk berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi envoy Republik serta terus membantu resistance movement di Papua agar Belanda bisa keluar dari Indonesia. Setelah berhasil melawan penjajah, Frans Kaisiepo menjabat sebagai gubernur di Irian Barat hingga tahun 1973. Next ada Bernard Wilhelm Lapien, pejuang yang memiliki jiwa nasionalis bernama Bernard Wilhelm Lapien. Lahir di Minahasa. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia tersebut sebenarnya sudah berjuang sejak Belanda menjajah Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan melawan Jepang hingga zaman kemerdekaan berhasil dicapai. Bernard Wilhelm Lapien pernah memberikan kontribusi besar dan mendirikan kerapatan gereja Protestan Minahasa. Selain itu, beliau juga berperan penting dalam peristiwa heroik Merah Putih yang terjadi bulan Februari 1946. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi selama 1 tahun. Ketiga ada Tan Malaka. Pahlawan yang memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan adalah Tan Malaka. Beliau merupakan guru lulusan Belanda yang kemudian mendedikasikan diri untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Jadi dulu itu rakyat Indonesia yang cerdas diajari oleh Tan Malaka. Namun niat baik tersebut tidak didukung Belanda, sehingga Tan Malaka diasingkan oleh Belanda. Jadi kayak dari Indonesia dibawa kemana gitu, nggak tahu, diasingkan pokoknya. Tangan Tan Malaka pun terus dilakukan sampai akhirnya Tan Malaka dieksekusi pada 21 Februari 1949, 4 tahun setelah merdeka. 4. Surastri Karma Trimurti. S.K. Trimurti adalah pahlawan wanita yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika kamu pernah mendengar nama Sayuti Melik, seorang pengetik naskah proklamasi, maka S.K. Trimurti adalah istri beliau. Nomor 5. Wikana. Wikana mungkin menjadi salah satu nama yang jarang terdengar. Kalau misalnya kalian pernah dengar nama Wikana, mungkin teman kalian bisa komen di bawah. Pada zaman kabinet Perdana Menteri Zahir, sebenarnya Wikana pernah menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda. Kiprahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terwujud dalam bentuk dorongan pada Bung Karno agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke nomor 6. B.M. Diah. Peranan B.M. Diah sebagai seorang pahlawan di era kemerdekaan tidak boleh diremehkan.
Jika pada saat itu belum ada ponsel untuk mempermudahkan penyebaran informasi, maka BM dialah yang menyumbangkan kontribusi cukup besar agar berita tentang kemerdekaan Indonesia dapat tersebar. Jadi dulu itu orang-orang yang jauh dari Jakarta kayaknya ya, yang jauh dari Jakarta itu nggak tahu kalau misalnya Indonesia sudah merdeka. Jadi si BM dia ini menyebarkan kontribusi besar-besaran untuk masyarakat agar mengetahui bahwa Indonesia itu telah merdeka. 7. Mayor Jenderal TNI Isman atau sering disebut Mas Isman, pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Bondowoso tahun 1942, merupakan salah satu pejuang yang kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Mas Iman mempelopori berdirinya Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP, bahkan terlibat dalam pertempuran yang terjadi di Malang. Hakot 8, nomor 8 yang terakhir. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh keagamaan Muhammadiyah DIY, merupakan pahlawan yang aktif dalam berbagai organisasi, sehingga pengetahuannya dalam organisasi keagamaan maupun organisasi kenegaraan sudah tidak diragukan lagi. Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah menggantikan Mas Mansoer. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota BPU, PKI, dan PPKI gitu guys. Oke guys, segitu untuk video kali ini dari aku. Don't forget to like, subscribe, and comment aku mau bikin video apa lagi. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku kalau misalnya aku buat video baru. Oke, segitu dulu dari aku. Bye-bye. Muhammad